Salam Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai topik apakah di surga masih ada perkawinan, dan betulkah ya di surga nanti akan bersenang-senang dengan bidadari. Saya kasih Tuhan, tentunya kita akan melihat pandangan ini dari sisi Islam atau Muslim dan juga dari sisi Kristen. Ya, mari saya kasih Tuhan, terlebih dahulu kita akan melihat ya pandangan dari sisi Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda. Kita akan saksikan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum 'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqiun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, saya lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Waja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allahumma musta'an. Berhenti deh, berhenti. Selesai. Aduh, gimana? Anda juga nggak enak ya. Besok pengajian bapak-bapak saja baru saya jelaskan secara terperinci. Dilanjutkan. Ikhwani fillah, azani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang indahnya bidadari tersebut dalam banyak ayat. Di antaranya Allah mengatakan apa? Qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat kecuali suami mereka. Allah ciptakan bidadari-bidadari ini hanya untuk suaminya. Antum bayangkan, ada seorang wanita yang tidak pernah kenal lelaki kecuali antum. Dia tidak tahu namanya lelaki kecuali si fulan ini adalah lelaki. Antum itulah yang paling top, yang paling ganteng, padahal antum hitam, pesek, pendek. Tapi itulah lelaki yang dia tahu, itu yang paling top menurut mata dia. Dia tidak pernah lihat lelaki lain. Tidak sempat untuk membandingkan dengan lelaki lain. Para bidadari demikian. Qasiratut tarf, pandangannya hanya tertuju pada antum. Konsentrasinya bagaimana bisa memuaskan antum. Allah mengatakan lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Sama sekali tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun
dan jin pun tidak pernah sentuh dia. Tidak pernah melihat laki lain. Tidak pernah membandingkan antum dengan suami orang lain. Tidak sebagaimana sebagian wanita yang mengatakan, "Mas, kamu tidak seperti Abu Fulan." Ini sangat menyakitkan hati seorang suami tatkala dia dibandingkan dengan lelaki lain. Di surga para bidadari tidak demikian. Konsentrasi dia hanya buat antum yang paling cakep, antum yang paling ganteng. Tafsiran kedua, qasiratu tarf ay qasiratu atrafi azwajihinna. Mereka menundukkan pandangan suami mereka. Kenapa? Karena bidadari sangat cantik jelita, sehingga para suami mereka tidak butuh untuk melihat wanita yang lain. Cukup bidadari-bidadari yang dia miliki yang paling cantik. Sangat cantik jelita. Ya, saya kasih Tuhan, demikian pandangan sorga yang menurut yaitu ajaran Islam ya. Di mana Ustadz Piranda Andirja mengatakan bahwa di sana ya kesibukan yang akan mereka lakukan adalah bersenang-senang dengan bidadari dan istri-istri mereka, sahabat kasih Tuhan ya. Nah, sahabat kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat pandangan dari sisi Kristen. Apakah betul ya di sana masih ada perkawinan, masih ada hubungan suami istri? Ya, mari kita akan lihat videonya yang akan disampaikan oleh Pastor Lim Pik Jing ya. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Halo semuanya, ada satu topik yang menarik, ada pernikahan di surga. Untuk menjawab topik ini, mari kita lihat Lukas pasal 20. Ketika pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang menghadapi pertanyaan dari sekelompok orang Saduki yang memang bermusuhan dengan orang Farisi. Ingat, orang Saduki punya pikiran kalau manusia mati ya sudah selesai, nggak ada surga. Tapi orang Farisi berpikir ada surga. Dan sebagian besar orang Yahudi pada waktu itu berpikir bahwa masih ada pernikahan dan seks di surga. Apakah benar demikian? Lukas pasal 20 kita melihat orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus tentang pernikahan Levirat. Untuk mengejek orang-orang Farisi ini sebetulnya, nyindir mereka lah, kira-kira seperti itu. Mereka tanya, "Rabi, guru, kan Musa menuliskan ada hukum pernikahan Levirat. Katakanlah ada 7 orang bersaudara nih contohnya. Ya, laki-laki semuanya. Si sulung menikah tanpa punya anak, mati. Lalu harusnya kan adiknya yang nomor 2 menikahi istri kakaknya untuk membangkitkan keturunan bagi kakaknya kan. Tapi dia juga tanpa anak, mati juga. Demikian terus sampai ke 7-7-nya mati tanpa punya anak. Nah, nanti kalau pada hari kebangkitan orang mati, kira-kira perempuan itu jadi istrinya siapa ya?" Ini pertanyaan untuk mengejek orang Farisi. Tapi Yesus ya waktu itu tidak terjebak dengan perkataan itu. Dia menjelaskan demikian di ayat 34 dan 35. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka ini hidup seperti malaikat di surga. Jadi sekaligus Tuhan menjawab pertanyaan bahwa tetap ada kehidupan setelah kematian, tapi orang hidup seperti malaikat di surga. Tidak ada pernikahan, tidak ada seks di surga. Ya, orang-orang hidup seperti malaikat di surga. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan untuk menjawab ada pernikahan tidak. Lalu bagaimana? Di kitab Wahyu kan dikatakan ada pernikahan anak domba. Apa artinya? Itu bukan pernikahan secara literal, tetapi itu merupakan sebuah pernikahan figuratif yang melambangkan pemulihan antara Allah dan manusia dalam hubungan antara Tuhan dan umatnya. Bukan pernikahan sungguhan. Ya, itu adalah figuratif saja. Nah, saudara, maka mari kita pikirkan ya, di surga nanti orang-orang hidup seperti malaikat. Maka mari kita persiapkan hidup kita sebaik-baiknya, hidup dengan benar, lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang jadi bagian bagi orang-orang percaya bahwa di surga hidup seperti malaikat. Di sana ya orang diberikan tubuh kebangkitan, bukan seperti arwah saja. Bukankah Yesus sudah kasih contoh ketika bangkit dari kematian pada hari yang ketiga kan bangkit ya. Lalu dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang. Tubuh seperti itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Masih bisa dikenali, masih bisa disentuh, kita tahu ya, tetapi Tuhan mengatakan bahwa bukan lagi seperti kehidupan di dunia seperti ini, tapi betul-betul hidup fokus untuk memuliakan nama Tuhan pada hari-hari itu. Tuhan memberkati. Ya, saudara Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa di surga tidak ada lagi yang namanya hubungan seks ataupun hubungan suami istri ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang namanya hawa nafsu, keinginan daging. Saudara Tuhan, apa yang dilakukan manusia di surga? Di dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa di surga semua orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Allah.
Jumlah mereka tak terhitung. Mereka bernyanyi dan menyembah Allah tanpa kenal lelah, sehingga suara mereka diumpamakan seperti desau air bah dan deru guruh yang hebat. Dan mereka yang berdiri di hadapan tahta Anak Domba, semuanya memakai baju putih serta memegang daun palem di tangan mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa di surga dari segala suku, bangsa, dan bahasa mereka berkumpul untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Ya, menurut pandangan Kristen ya, di surga tidak ada lagi yang namanya perkawinan. Kenapa? Karena tidak ada lagi hawa nafsu, keinginan daging. Tentunya bisa dibayangkan jikalau di surga ada perkawinan ya. Bagaimana dengan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan di sana? Masakan Tuhan melihat umatnya ya asik sendiri ya dengan pasangan mereka begitu ya, sahabat kasih Tuhan. Dan kemudian keberadaan Tuhan tidak dihiraukan. Justru di sini, sahabat kasih Tuhan ya, tujuan utama manusia masuk surga adalah bertemu dengan Tuhan. Tujuan utama manusia masuk surga adalah bertemu dengan Sang Penebus. Dan tentunya, sahabat kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur, manusia akan memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Kenapa, sahabat kasih Tuhan? Karena di surga sesungguhnya malaikat itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ketika Lucifer yang adalah pemimpin pujian surga ya, kemudian diusir oleh Tuhan dari surga ke bumi, dan akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Dan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Demikian sahabat, pembahasan yang bisa dibahas saat ini. Kalau sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.